Aku tahu kita tinggal di Amerika ini sangat beda, tidak sama dengan kita tinggal di Indonesia yang aku percaya ya masih ada kita punya ada agama, ada culture yang kita sama. Tapi kalau di sini semuanya terlalu berbeda, tidak akan sama yang akan kita dapatin di negara kita. Sedangkan aku tetap memegang kukuh, tetap memegang agama dan culture aku di sini. Jadi aku berharap dengan adanya homeschooling yang kita jalanin sekarang, anak-anak akan lebih mudah. Karena dengan adanya K-12, dia lebih fokus belajar. With other things happening in the background. So if you can join me, it's really great to see your faces, and so I actually know who I'm talking to. Otherwise, it just kind of feels like I'm talking to darkness because everybody's screens are chat etiquette is all the little emojis and things that I'm seeing. It's not on task. It's incredibly distracting, not only for me but for our other partners in this room. So many of you are so knowledgeable in all these areas that I really don't want to have to turn it off. And with so many of you in the session, because you rearrange your program and try to just catch those people as it's going. So Halo, apa kabar semuanya? Selamat pagi. Hari ini kita mulai dengan hari yang paling happy karena nggak ada hujan dan udaranya sejuk gitu ya. Tapi sebentar lagi ini akan panas karena ini summer di Amerika. Summer sekarang itu panas sekali, sampai kadang 100 derajat Fahrenheit, kadang lebih. Tapi makanya aku adanya di rumah saja. Pagi ini sangat beda karena kita mulai Rosa homeschooling again. Homeschooling lagi kita lakuin dengan K-12, K-12 gitu ya. Menurutku karena K-12 ini sangat menguntungkan bagiku dan bagi anak Rosa. Karena dengan adanya K-12 dia lebih fokus belajar. Karena tahun lalu aku masukkan dia ke public school. Sebelumnya kita homeschooling, online school di school. Setelah itu homeschooling again. Dan last year, tahun lalu aku masukin ke public school, like normal school. Dari normal school itu aku dapetin dari pelajaran yang dia pelajarin itu terlalu banyak praktek ya, kerja prakarya, kerjain ini kerjaan itu. Habis itu yang inti dari yang harus dia pelajari di sekolah itu misalnya latihan praktek tentang untuk soal-soal itu sangat sedikit dilakuin di sekolah. Jadi aku merasa tidak happy, dan juga walaupun dia mendapatkan terus penghargaan, award, tapi menurutku tidak cukup karena aku maunya dia sudah ready untuk SMA. Makanya aku mau masukin lagi ke homeschooling. Jadi hari ini kita masukin dia lagi ke homeschooling. Nah, normally yang kita lakuin dengan K-12, kita masuk kembali, sign up dia. Jadi kita harap dengan adanya homeschooling ini akan membuat dia lebih fokus dan lebih serius dalam belajar. Walaupun orang lain bilang bagaimana dengan sosial ke lingkungan, itu akan kita take care. Karena beberapa tahun yang lalu itu tidak ada masalah. Karena setiap anak ini kalau mereka homeschooling, aku selalu punya waktu lebih banyak untuk membawa mereka keluar dan memperkenalkan adventure. Apa sih ada di dalam sini? Apa kita keluar atau kita beri pelajaran terus. Jadi tidak ada perbedaan bagiku, walaupun teman-temannya tidak ada yang close gitu. Karena aku tahu kita tinggal di Amerika ini sangat beda, tidak sama dengan kita tinggal di Indonesia yang aku percaya ya masih ada kita punya ada agama, ada culture yang kita sama. Tapi kalau di sini semuanya terlalu berbeda,
tidak akan sama yang akan kita dapatin di negara kita, sedangkan aku tetap memegang tetap memegang agama dan culture aku di sini. Jadi aku berharap dengan adanya homeschooling yang kita jalanin sekarang, anak-anak akan lebih mudah. Oh ya, bercerita tentang anakku yang nomor 2, Simon. Saat ini dia masih di public school, normal school, oke. Tapi tahun depan akan aku usahain supaya dia balik lagi ke K-12 karena lebih mudah bagi aku dan juga lebih easy. Karena tahun yang lalu dia belajar lebih banyak di K-12 sampai dia bisa baca dan catch up very fast di sekolah, makanya dia pun banyak dapat award. Jadi menurutku homeschooling itu yang kita lakuin di sini memang butuh orang tua, parents untuk terus duduk dengan anak-anak. Tapi karena aku housewife, aku adanya di rumah, jadi bagiku itu tidak ada masalah. Tapi kita lebih dekat dengan anak dan pelajaran dia juga lebih bagus dapatnya, dan juga pergaulan. Kalau menurutku pergaulan aku lebih merasa nyaman. Karena yang ku tahu kalau kita dekat dengan anak itu tidak jauh dari kita, jadi kita bisa melihat apa yang ada di lingkungan, oke? Kalau aku merasa lingkunganku oke, dan teman-teman yang aku punya juga baik. Kalau teman-teman di sekolah, aku kemarin lalu masukin dia, Rosa, ke sekolah, terlalu banyak pengaruh dari luar yang tidak aku suka. Akhirnya untuk membersihkan pengaruh itu cukup lama. Dan bukan aku sebagai orang tua tidak mau dia bergaul, aku mau dia bergaul, tapi kenapa pergaulan di luar, especially kita tinggal di Amerika ini, wow, pergaulannya harus hati-hati. Kalau aku di Indonesia mungkin aku lebih berani, karena aku masih memegang culture dan agamaku di sini. Jadi aku tetap akan membesarkan anak-anakku secara Islam dan Indonesian culture, dan mereka akan ready untuk di negara ini dengan pendidikannya yang lebih fokus dan lebih fast, dan bisa menghadapi lebih luar dengan mudah. Dan juga untuk keberanian mereka atau kekuatan badan mereka untuk menghalangi dengan pengaruh luar pun, jadi kita akan pikir dari rumah lebih mudah. Oke, nah itu aja yang akan aku bagi pengalamanku selama tinggal di Amerika ini. Oke, sampai jumpa lagi, bye.